Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah subuh yang dicintai Allah, mari kita selalu memuji Allah, mengagungkan Allah, karena sesungguhnya hanya Allah yang patut dipuji. Hanya Allah zat yang maha agung. Kita semua adalah hamba yang lemah, makhluk yang dhaif. Kita tidak punya daya dan kekuatan apapun tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah lah yang mencipta seluruh alam ini. Dia pemilik alam. Sawah yang ada pun yang selamat sulit juga karena bobol jebolan. Bendungan jebol semua. Wa basyiris sabirin, beri kabar kata Allah gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini pesan Allah untuk orang yang beriman. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika dia ditimpa oleh musibah, dia mengucapkan innalillah, innalillah, innalillahi. Kita semua ini berasal dari Allah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan semua kepada Allah. Jamaah, 21 tahun yang lalu kita juga diuji oleh Allah dengan gempa tsunami. Ini adalah wilayah yang menjadi tempat paling parah dalam gempa dan tsunami. Saya tahu di antara saudara yang hadir ini, kalau teringat 21 tahun yang lalu, air mata yang menetes. Ada yang kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan istri, harta, rumah. Allah uji kita 21 tahun yang lalu, ini bulan Desember ini, tepat nanti 26 Desember 2004 kita memperingati 21 tahun yang lalu. Sehingga anak-anak kita mahasiswa sekarang, dia tidak tahu apa itu tsunami. Karena umur mereka hari ini 20-an tahun. Mereka belum lahir. Kalaupun sudah lahir, mereka masih bayi. Tapi Allah memberi kita kekuatan. Dan kita bangkit hari ini. Kita bangkit hari ini. Karena itu kita tidak boleh kehilangan iman dengan peristiwa hari ini. Kita tidak boleh kehilangan keyakinan. Karena bagi Allah itu mudah untuk mengembalikan semua. Sedang jamaah yang dicintai oleh Allah, peristiwa yang kita alami saat ini termasuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat. Sesungguhnya Allah ingin mengingatkan, hai hambaku, aku ada. Allah ingin mengingatkan bahwa dia ada. Allah menampakkan bahwa dialah penguasa alam ini, bukan makhluk. Karena itu semua bencana tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Sains dan teknologi sehebat apapun tidak bisa mengendalikan bencana. Gempa tak ada yang bisa mengaturnya. Letusan gunung api tidak ada yang bisa untuk menjadwal kapan dia mau. Hujan, badai, tidak ada yang bisa mengendalikan. Kalau ada orang bilang pawang hujan, pendusta itu. Kalau terjadi pun hanya kebetulan. Kalau betul pawang hujan itu bisa mengendalikan, panggillah dia supaya jangan sampai terjadi banjir.
Tidak ada yang bisa mengendalikan alam ini kecuali Allah. Sains, ilmu pengetahuan, ya hanya bisa mengetahui fenomena daripada alam ini. Bagaimana gempa terjadi, ya, resiko apa yang harus disiapkan. Jadi sains hanya sebatas mengurangi resiko. Jangan sampai banyak korban, jangan sampai banjir menimbulkan bencana dan kehancuran. Maka ilmu pengetahuan di situ berperan, tapi untuk menghentikannya ilmu pengetahuan tidak bisa. Karena itu kita harus berbicara dalam seluruh hidup ini sebenarnya adalah bicara religius, bicara iman. Kita menghimbau para pemimpin jangan hanya sekedar bicara dalam tataran dunia, tapi mohon diselipkanlah pesan-pesan spiritual agar umat ini tenang kembali kepada Tuhan. Yang non-muslim kembali ke tempat ibadahnya, ke gereja, ke kelenteng, yang Islam masuk ke masjid. Sore hari coba kita lihat, sedih kita, penuh kedai-kedai kopi dengan kendaraan bermotor. Pada saat musim-musim seperti giliran lampu mati ini. Sekarang bukan giliran mati lagi, giliran hidup lampu. Tanya bukan giliran mati lagi. Penuh untuk apa? Ngecas HP. Bukannya penuh masjid. Ada juga di masjid tapi tidak sebanyak di kedai kopi. Padahal kalau datang ke masjid, pengurus masjid pun ikhlas ya kalau ngecas di sini. Tapi sholat kita, seharusnya kondisi seperti ini mendekatkan kita kepada Allah. Sedang jemaah yang dicintai Allah, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Pada tanggal 23 November ada satu makhluk Allah namanya siklus tropis senyar. Dia adalah angin badai yang berkeliling seluruh dunia. Suka-suka dia mau kemana sesuai dengan perintah Allah. Dia sama dengan burung ababil. Dia makhluk Allah. Dia sama dengan petir. Dia sama dengan tsunami. Dia sama dengan si gempa. Dia adalah makhluk Allah. Siklus tropis senyar ini tidak pernah menyapa Indonesia, tapi tanggal 23 dia datang ke Selat Malaka. Di beberapa tempat termasuk di Masjid Al-Makmur, ketika saya menyampaikan tausiah dalam bentuk visual, saya perlihatkan hasil nyata foto satelit tentang makhluk Allah yang namanya siklus tropis senyar ini. Luar biasa. Dia datang dengan gumpalan awan yang besar berkeliling mengobok-obok di atas langit Sumatera. Tanggal 25 kata para ahli ya, di bidang hidrometeorologi, karena itu bencana ini disebut bencana hidrometeorologi. Tanggal 25 November curah hujan yang dia tumpahkan di Aceh 3 kali lipat daripada curah hujan yang terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hari Jumat sore siklus senyar ini meninggalkan Indonesia. Dia menuju ke Laut Cina Selatan. Hadirin yang dicintai oleh Allah, apa yang terjadi? Ya, hujan begitu lebat yang amat dahsyat. Ibu, bapak kalau ditanya sama cucu, kakek, abusi, ya, hujan itu air itu dari langit atau dari bumi? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Kalau kita bilang dari langit, dia bilang nanti di langit kan nggak ada sungai, di langit kan nggak ada samudra, di langit kan tidak ada danau. Iya betul, air tidak berasal dari langit. Coba kita lihat surah Al-A'raf ayat 10. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais qalilan ma tashkurun. Dia Allah menetapkan kamu di muka bumi. Jadi Nabi Adam keturunannya itu di muka bumi Allah letakkan. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Kami sediakan kata Allah untuk manusia itu ma'ais, sumber penghidupan. Di antaranya air. Itu ada di bumi. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Lalu kenapa ada air di langit? Jamaah, kita kadang tidak bersyukur bahwa begitu matahari nanti terbit, matahari itu dari puncaknya sana itu saja miliaran derajat sampai ke bumi yang jaraknya berjuta kilometer. Wah, itu panasnya luar biasa.
Karena itu Allah arsitek alam ini menjadikan 30% bumi ini daratan. Jadi kita hidup ini hanya 30%, Pak. 70% itu air. Karena itu Indonesia disebut negeri kepulauan karena kita kelilingi laut. Jadi 70% permukaan bumi ini air. Coba kalau tidak percaya lihat peta dunia. Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Makassar, Laut Cina Selatan, Laut Maluku, ya. Selat Madura, semuanya itu adalah air. Sungai, kerung, air, danau. Untuk apa? Kita jarang berpikir. Bagaimana kalau dibalik, Pak? 30% air, 70% daratan. Semua ahli mengatakan tidak ada Masjid Al-Abrar. Tidak ada Faisal Adriansah ini berdiri di sini. Hangus kita. Karena air itu setiap pagi dengan matahari yang mulai muncul menyinari bumi, dia menghalau panasnya itu. Itu yang disebut siklus hidrologi. Karena itu air setiap hari naik ke langit melalui evaporasi, penguapan. Coba nanti keluar, lihat Honda kita, kenapa basah ini tempat duduknya? Kenapa mobil kita basah? Embun, dari mana itu? Allah turunkan. Sehingga kita merasa sejuk. Kita nanti keluar ke pasar, kemana saja, enak kita jalan. Tidak tahukah kita bahwa Allah sudah memberikan nikmatnya yang luar biasa. Seperti kipas angin diputar, disemprot air, terasa sejuk. Dan saya terkejut ketika melihat Al-Quran, kata para ahli, 32 ayat Al-Quran berbicara tentang laut, 32 ayat. Dan berbicara darat, 13 ayat. Ketika saya mencoba menghitung 32 dan 13, 32 banding 13 akan keluar angka 70 banding 30. Subhanallah. 70 bicara air, bicara permukaan bumi. Jadi setiap hari dia naik jamaah air ini terus ke langit. Menjadi gumpalan awan jauh sebelum ilmu pengetahuan hebat. Allah sudah beritahu lewat Al-Quran, gumpalan awan inilah yang membawa air. Awan itu tempat penampungan sementara, dia kembalikan ke bumi, itulah yang namanya hujan. Kalau tak ada hujan, tak mungkin pesawat bisa terbang. Baru naik sedikit ketemu awan tebal, turbulensi namanya, pesawat pecah, terbanting dia. Karena itu kalau kita naik pesawat bergoncang hebat itu pasti dia masuk awan yang banyak gumpalan air. Nah jamaah yang dicintai oleh Allah, air itu Allah kembalikan untuk siapa? Untuk manusia. Maka Allah kembalikan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah turunkan sesuai qadarnya, maka mustahil Allah menurunkan air itu untuk menyebabkan bencana. Kalau begitu kenapa terjadi bencana? Salah manusia. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. 15 abad yang lalu, jauh sebelum ada penebangan liar, illegal logging, penambangan liar. 15 abad yang lalu alam masih cantik indah, tapi Allah sudah beritahu lewat Al-Quran, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Nanti akan terjadi kerusakan di darat, di laut. Itu karena ulah tangan manusia, kejahatan lingkungan yang dilakukan manusia. Dan inilah yang terjadi hari ini. Maka jamaah yang dicintai oleh Allah, turunnya hujan itu rahmat. Karena itu Nabi berdoa, Allahumma saiban nafi'an, Allahumma saiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan itu menjadi manfaat. Ya. Ketika hujan sangat lebat luar biasa, Nabi berdoa lagi, ya Allah, pindahkanlah hujan ini ya Allah ke tempat-tempat yang membutuhkan, gunung-gunung, lembah-lembah. Begitu jemaah yang dicintai Allah. Maka pada tanggal 25, 26 itu puncak hujan yang amat dahsyat. Kata para ahli lingkungan, hujan itu turun ke bumi, dia akan disimpan di dalam tanah oleh akar-akar pohon. Secara teori 45-50% air itu akan masuk ke dalam bumi.
tersimpan di dalam akar-akar pohon. Pohon tidak rakus, tidak serakah. Dia akan kembalikan air itu nanti ketika musim kemarau. Karena itu ada mata-mata air yang muncul. Karena itu sumur-sumur kita yang kering kita gali bertambah dalam, ada air lagi. Karena Allah sudah siapkan bagaimana air ini terjaga. Tapi apa yang terjadi ketika air itu turun, tidak ada lagi tempat yang menyimpannya. Hulu-hulu sungai itu sudah hancur semuanya oleh keserakahan dan kerakusan manusia-manusia yang hari ini menikmati hidup dengan nyaman. Bisa jadi di luar negeri di mana, tapi saudara kita yang sekarang ini di dalam derita akibat tangan manusia tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga kata para ahli, air hanya masuk ke bumi 10%, maksimal 30%. Selebihnya dia datang dalam bentuk bencana. Dia datang dalam bentuk banjir. Kalau banjir hanya air, itu namanya banjir limpasan. Itu yang terjadi kadang di sungai di depan rumah kita. Kenapa penuh air limpasan? Tapi kalau banjir bandang, dia datang dengan membawa batu, pohon, apapun yang dia lalui. Dan ternyata pohon-pohon itu memang pohon-pohon yang sudah dipotong, menunjukkan kerakusan dan keserakahan manusia. Jamaah yang dicintai oleh Allah, Allah tunjukkan ini kepada para pemimpin-pemimpin kita yang diberi amanah oleh rakyat. Mari tegakkan kebenaran, ya. Perbaiki alam ini. Karena itu dulu ada satu bahasa yang sangat indah. Alam ini bukan warisan. Karena kalau warisan itu boleh kita pakai. Karena saya diberi warisan punya saya, tidak ada lagi yang boleh ambil. Bumi ini bukan warisan, tapi bumi ini titipan. Titipan anak cucu. Konsep itulah yang harus dibayangkan. Kita meninggal usia 60, 70, tapi anak cucu kita masih banyak lagi. Jadi bumi ini bukan warisan, tapi bumi ini adalah titipan anak cucu kita. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sikap yang diajarkan Islam kepada kita ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. Sebagian mungkin sudah ada yang terjun ke lapangan, ada yang melakukan penggalangan dana. Alhamdulillah, terus lakukan itu. Itulah ciri orang yang beriman. Dia merasakan bahwa penderitaan itu seperti satu tubuh, kata Nabi. Persaudaraan dalam Islam itu seperti satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, yang lain juga akan merasakan sakitnya. Maka kita pun merasakan sedih mereka. Pakaian dalam sekarang ini sangat dibutuhkan. Maka kami juga di Masjid Al-Hidayah itu membuka posko, ya, di samping menerima bantuan pakaian-pakaian. Kita juga membeli baju, pakaian-pakaian dalam laki dan perempuan, karena mereka tidak punya lagi. Ada beras disampaikan ke lapangan, ternyata air semua lumpur. Jadi kami juga sedang menggalang air bersih ini. Ya, seberapa dapat nanti kita akan sampaikan di mana wilayah yang memungkinkan. Air juga tidak ada. Jamaah yang dicintai oleh Allah, peralatan dapur pun tak ada. Kalaupun air ada, kadang panci apa segala sudah tertimbun di lumpur. Mereka tidak bisa apa-apa. Yang menyedihkan, Ustadz Ustandi waktu itu sedang mengantar bantuan bercerita, Ustadz, sedih kita lihat Ustadz, anak-anak berlarian. Kami mana Pak? Kami mana Pak? Rupanya kita perlu juga beli itu makanan-makanan anak-anak itu. Ya. Makanan-makanan senang anak-anak itu beli juga untuk mereka. Ya, inilah saatnya kita saling membantu. Kita buka lemari kita terkejut kadang. Baju yang kita pakai ini 1 minggu mungkin 7 lembar lah maksimal. Tapi di lemari ada 3 lusin baju kita. 3 lusin. Sarung yang kita pakai mungkin hanya 3 atau 4. Tapi buka lemari 1 lusin, bahkan lebih sarung kita. Kita punya cucu sudah besar.
Rupanya ada di dalam kotak baju-baju mereka yang masih bagus, sepatu mereka, ya, tas mereka, itu semua dibutuhkan. Jemaah, dulu suatu subuh Nabi Muhammad itu mau memimpin sholat subuh seperti imam kita tadi. Beliau menengok, wah, kok tidak nampak ini si Syaiban, kemana? Ini satu kisah di masa Nabi. Nabi bertanya, Syaiban mana? Biasa di pojok dia, tidak nampak Rasulullah. Rasulullah tunggu sesaat karena sholat subuh ini kan sholat sunat 2 rakaatnya lebih baik dari dunia seisinya. Nabi kasih kesempatan. Tapi tak juga Sya'ban datang, lalu Nabi pimpin sholat. Selesai sholat Nabi tanya, siapa yang tahu rumahnya si Sya'ban di mana? Saya tahu ya Rasulullah, tapi jauh. Kata Rasulullah, tak apa, kita ke sanalah. Ya, seperti kita lah, habis sarapan pagi sebentar ke warung kopi, berangkatlah. Menurut riwayat itu, tiba di rumah Sya'ban waktu duha, bisa jadi jam 9 atau jam 10. Artinya perjalanan itu sungguh jauh. Lalu Nabi memberi salam, keluar istri Sya'ban, anak-anaknya, keluarganya menyambut Nabi. Nabi kemudian setelah itu bertanya, mana sahabatku Sya'ban? Subuh ini dia tak ada. Istrinya dengan air mata berlinang berkata, ya Rasulullah, suamiku Sya'ban tadi malam meninggal. Dia meninggal ya Rasulullah, dan kami sudah kebumikan. Masyarakat sudah memakamkannya. Rasul bersedih tentu saja, para sahabat juga. Dalam keheningan istrinya tiba-tiba berkata, wahai Rasulullah, saya takut. Apa kata Rasulullah yang kamu takutkan ibu? Saya takut kalau Sya'ban itu matinya tidak baik ya Rasulullah. Karena sebelum meninggal dia berteriak 3 kali. Dia berteriak 3 kali. Lalu Rasulullah mendengar. Yang pertama dia berkata, ya Rasulullah, aduh, alangkah lebih jauh kalau seandainya lebih jauh. Kemudian dia berteriak lagi, ya Rasulullah, aduh, seandainya yang bagus, aduh, seandainya semuanya. Lalu dia wafat, wahai Rasulullah. Rasul tertunduk. Tentu Rasulullah tak bisa menjawab, ini rahasia gaib. Tapi Jibril datang memberitahu. Kata Rasulullah, wahai ibu, ketahuilah, Sya'ban orang baik, kami bersaksi atasnya. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dia mati dalam keadaan baik. Sesungguhnya seseorang, kata Rasulullah, di akhir hayatnya Allah akan bukakan pintu-pintu ghaib, kasyaf, yang orang lain tak bisa melihat. Disitulah Allah memperlihatkan kedahsyatan pahala amalannya. Dia melihat amalan perjalanannya setiap pergi sholat sangat besar. Maka dia berseru, aduh seandainya lebih jauh lagi rumahku dari masjid. Kemudian kata Rasulullah, suatu hari angin dingin yang sangat menusuk tulang-tulang, Sya'ban keluar untuk sholat. Dia masuk kembali, dia cari mantelnya, dia pilih mantel yang kurang bagus. Dia pakai mungkin untuk supaya nanti kena debu nggak masalah. Di tengah jalan dia lihat ada seseorang menggigil, bajunya koyak. Maka dia kasih baju itu kepada orang tadi. Dia menyaksikan pahala yang luar biasa. Sehingga dia berteriak, aduh seandainya yang bagus ku ambil. Lalu kata Rasulullah, suatu hari Sya'ban ini pernah dia akan makan sepotong roti dan segelas susu dalam sarapan pagi. Dia lapar, tapi pintu rumahnya diketuk. Dia buka, seseorang tua. Dia berkata, Tuhan, saya tak makan beberapa hari. Bolehlah saya diberi bagian makanan. Maka Sya'ban membelah rotinya menjadi 2 dan menyerahkan separuh susunya. Dan Sya'ban menyaksikan pahala yang dahsyat. Sehingga dia berkata, seandainya seluruh roti ku berikan, seandainya semua susu ku kasih. Jadi kata Rasulullah, dia bukan menyesal tentang kematiannya, tapi dia menyaksikan sebuah ganjaran yang dahsyat yang Allah berikan. Mungkin kita tidak harus setengah Sya'ban, seperberapa pun dari Sya'ban, mari kita berbuat untuk saudara kita di sana.
Saya sendiri merasakan ini baju batik kayaknya masih bagus gitu ya. Tapi jangan pikir itu lagi. Pikir akhir kehidupan kita. Kita di dunia hanya sementara. Maka mari pulang ini yang punya, ambil. Siapkan kotak. Serahkan di mana, banyak posko-posko masih dibuka. Di tempat kami pun di Masjid Al-Hidayah kita sedang buka gelombang kedua untuk menerima bantuan. Saya kebetulan ketua KBB, namanya Kerukunan Bubuhan Banjar Sedunia. Jadi suku Banjar Sedunia itu ada satu organisasi. Dari Singapura ya, telepon saya, kirim uang, minta tolong buka dapur umum, nanti kami beri bantu lagi. Saya ceritakan kondisinya tidak seperti tsunami, kami tidak bisa buka dapur umum. Dari Malaysia, dari wilayah lain, sudah ada di tangan saya sekarang 44 juta dalam waktu beberapa hari. Karena ada 27 kakak keturunan Banjar yang terjebak di wilayah Aceh Tengah. Kebetulan ada teman di sana yang bisa kita kirim transfer uang belanja. Ada rumah juga yang hilang. Jadi saudara kita di luar negeri itu jauh lebih tersentuh. Kita mungkin tidak bisa ke lapangan, tapi mari kita bersama-sama untuk terus membantu. Minimal mendoakan pertama, semoga mereka ditahan dengan kesabaran ini, diberi kekuatan iman, jangan sampai hilang pegangan. Yang kedua, kita bertakziah, karena takziah ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, tidaklah seorang mukmin yang bertakziah pada saudaranya yang ditimpa musibah kecuali Allah akan mengenakan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Takziah ini tidak hanya meninggal, takziah orang sakit, takziah orang yang menderita. Maka nanti di hari kiamat Allah beri kita pakaian kemuliaan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin, nanti Allah menghilangkan kesusahan dia di hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim. Jemaah, hari kebangkitan, hari yang sangat menakutkan. Ketika sangkakala ditiup, semua bangkit dari kuburnya. Rasulullah menceritakan, ada yang bangun kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada yang berlari seperti babi, tabrak sana, tabrak sini. Tapi kita dijanjikan dalam hadis ini diberi pakaian kemuliaan. Kita dijanjikan akan dihilangkan kesusahan di saat hari kebangkitan. Inilah saatnya kita meraih ampunan daripada Allah. Kita juga sebenarnya walaupun tidak diuji dalam bentuk bencana, tapi kita sedang diuji dalam bentuk kesenangan kita. Apakah kita mau berbagi? Apakah kita mengingat saudara-saudara kita yang di sana? Sidang jamaah yang dicintai oleh Allah, di bagian penghujung sering ada yang berkata, ini azab Allah. Ini azab Allah. Di dalam Al-Quran jamaah, menurut para ulama, Allah itu berbicara tentang bencana, itu lebih kurang 50 kali. Bencana dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan musibah. Kita ingat alladzina idza asabathum musibah. Jadi musibah itu bahasa Al-Quran, bencana, bahasa kita. Bahasa kita pun sekarang musibah. Nah, Al-Quran membagi dua musibah itu dalam bentuk skala kecil. Apapun yang tidak menyenangkan, keluar nanti sendal hilang, itu musibah. Ya. Sendal saya tadi di sini, tapi sekarang kok tak ada lagi. Musibah. HP hilang, musibah. Tertusuk duri, musibah. Terpleset, musibah. Apapun yang tidak menyenangkan itu musibah. Ban bocor, musibah. Tapi ingat, seluruh musibah itu sudah Allah beritahu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita kalau bocor ban kan tidak mengucapkan innalillah, karena nanti orang tanya siapa yang meninggal. Kita langsung berpikir di mana tukang tambal ban. Itu kekeliruan kita dalam memaknai tauhid kita. Padahal kalau setiap musibah, dompet hilang, ya,
bocor ban, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti Allah beri kita kemudahan. Banyak saya yakin pengalaman yang teman-teman Bapak Ibu alami. Nah, musibah kedua kata Al-Quran itu skala besar, namanya malapetaka. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran tentang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud yang Allah musnahkan. Itulah yang Allah gambarkan tentang kaum Tsamud yang mengingkari Nabi Soleh, ya, membunuh unta yang mukjizat Nabi Soleh keluar dari batu dibunuh oleh mereka. Itulah malapetaka yang Allah berikan kepada kaum Madian yang curang dalam bisnis dagang. Karena itu hati-hati para pedagang, ya. Kalau harga telur 35 dijual mungkin 60.000, ya, ataupun 50 masih wajar. Kalau sudah 150, 120, itu sekalipun dapat untung jutaan tidak berkah, haram hukumnya, kecuali modalnya sudah tinggi. Saya lagi goes minggu lalu ketemu seseorang di dekat Montasik itu. Saya tanya, ibu bensin berapa? 12.500 pak. Kemarin ibu jualan? Oh enggak, ini sudah harga normal. Sudah tidak bisa tolong orang, buat apa kita buat susah orang pak? Subhanallah, itu seorang pedagang kecil. Sudah tidak bisa tolong orang, buat apa kita buat susah orang? Inilah ciri orang beriman. Nah, kaum Madian ini Allah musnahkan karena dia mengingkari, ya, Nabi Shu'aib. Kaum Nabi Lut Allah balik buminya, Allah musnahkan. Kaum Nabi Nuh 950 tahun beliau berdakwah, tidak dipedulikan, Allah datangkan banjir, seluruh dunia tenggelam, musnah semuanya, kecuali Nabi Nuh dan orang yang di kapal diselamatkan Allah. Kaum Sabah hidupnya makmur sejahtera, sombong, angkuh, mengingkari Allah, mengingkari kebenaran. Allah datangkan yang namanya bendungan Ma'arib, jebol, ya. Semua tanaman mereka berbuah tapi pahit dan tidak bisa lagi dinikmati. Banyak Allah berikan. Ini namanya malapetaka. Tapi kata para ulama, ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang beriman tidak diazab oleh Allah. Tsunami bukan azab. Banjir yang sekarang terjadi ini bagi orang beriman bukan azab. Orang beriman hanya ada dua, satu ujian, yang kedua teguran, peringatan dari Allah. Kenapa Allah menguji kita? Karena Allah ingin tahu kadar keimanan kita. Ahasibannas ayyutraku ayyaqulu amanah wa hum la yuftanun. Allah ingin tahu bagaimana saya, bagaimana Bapak Ibu semua. Hanya Allah yang tahu derajat kita. Kita semua akan terus diuji oleh Allah untuk mengetahui derajat kita. SD tidak bisa jadi SMP kalau dia tidak ujian. Maka setelah dia ujian, SMP lah dia. Maka kita mengaku beriman bertakwa, kita akan terus diuji. SMP dia tidak bisa, SLA, SMA kalau dia tidak diuji sampai perguruan tinggi. Semua itu Allah bentuk untuk memahami siapa kita sebenarnya. Karena itu jangan terkejut, saya sudah sholat, saya sudah ibadah, saya sudah ini, sudah semua saya taat. Kenapa saya sakit? Kenapa saya diuji? Kenapa harus seperti ini? Allah menguji keimanan kita. Kita harus ridha itu. Kenapa orang kafir tidak diuji, Ustaz? Yang diuji itu orang yang sekolah. Orang kafir itu tidak masuk dalam daftar registrasi sekolah Islam namanya. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran secara tegas, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil selain Islam dia akan tertolak dan di akhirat menjadi rugi. Dia datang, tolong uji saya. Nggak ada namamu di sini, gimana mau ujian S1? Kita ada nama di hadapan Allah. Karena itu kita dapat sertifikat dari Allah di akhirat. Kita tidak akan terhinakan. Ya, sertifikat kita asli bukan palsu. Ya, karena kita sudah terima langsung nanti saya punya sertifikat karena saya sudah diuji oleh Allah. Itu satu, orang beriman. Sehingga kita dalam menghadapi situasi apapun kita ridho kembali. Dan yang paling berat diuji itu para nabi dan rasul. Turun ke bawah. Nah, kita ini kecil ujiannya. Yang kedua,
Apa yang terjadi hari ini adalah teguran. Teguran. Kalau ada yang mengatakan hukuman, boleh. Hukuman yang baik. Hukuman tidak selamanya negatif. Karena itu lembaga pemasyarakatan itu, penjara itu namanya lembaga pemasyarakatan, pembinaan. Jemaah jangan disangka saya berdiri sekarang di mimbar ini bisa berceramah tanpa pernah dicubit oleh ibu saya. Saya dicubit sampai biru. Tapi ibu saya insya Allah di dalam surga kelak. Beliau yang menjadikan saya sekarang ini berani bicara. Saya dijewer, saya dipukul oleh ayah saya. Dulu kalau ngaji itu di Balikpapan itu, guru saya pegang rotan, kalau salah baca tak dihantam dengan rotan, Pak. Rotan itu. Ya. Merah tangan kita, pulang-pulang kita gini, ayah tanya kenapa tangan kok biru merah, dipukul sama Ustaz. Alhamdulillah kata ayah kita. Alhamdulillah. Kalau ayah sekarang, bukan ayah di sini ya, lapor ini. Ya, telah terjadi pelanggaran HAM anak. Ya, tapi bukan berarti guru harus pukul ya. Tapi maksudnya semua pukulan itu, hukuman itu untuk menjadikan kita, yang dosen, yang guru, dia pasti hukum itu. Mahasiswanya yang nggak benar, yang apa, kamu kasih tugas ini, apa ini, untuk apa? Itu baik. Nah, begitulah Allah. Allah itu sayang kepada kita. Mungkin selama ini masjid kosong, ya. Selama ini kita urus dunia saja, azan abai. Selama ini harta kita nggak pernah kita tengok, halal haram kita campur. Ya. Kita lewat saja lihat orang menderita. Seakan-akan kita paling hebat. Allah tegur. Jadi hanya dua bagi orang beriman itu, yaitu ujian dan teguran. Untuk supaya kita kembali. Mudah-mudahan dengan bencana yang kedua setelah tsunami ini, ya, Allah mengangkat derajat orang-orang kita Aceh ini, ya. Syariat Islam jadi tegak, pemimpin menjadi murah hati. Diingatkan oleh Allah, hai semua yang kau lihat itu hanya dunia, akhiratlah yang sesungguhnya. Pikirkanlah rakyat. Ya, semua angan-angan, iming-iming bagi orang-orang yang mungkin punya niat jahat dengan kekuasaannya, kan Allah musnahkan semua. Allah musnahkan. Maka Allah panggil kembali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, ya. Menjadikan kita semua adalah hamba yang taat sampai akhir hayat, dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya mohon maaf ya kepada guru-guru saya yang hadir di sini, para ustadz, ya. Kalau ada penyampaian saya yang salah dalam ucapan, kurang berkenan, kita kembalikan semua kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم